Udah, ready. Ya udah mulai record, ntar di-cut aja. Pre lo udah ready, Pre? Bagi link ini dong. Link apaan? Kanvanya. Tanpa. Bentar. Ada di grup. Ada masuk. Ada di grup, Cok. Kira enggak ada di. Sabar, gue tunggu dong. Taruh. Ya, udah siap. Udah, Pre lo udah ready, Pre? Ada. Oke, siap ya, ya. Lo hitung dong, 1, 2, 3 langsung mulai nih. 1, 2, sabar 1 menit. 1, 2, 3 ya, mulai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok saya ingin mempresentasikan katup atau klep dari produk BRT ya. Nah, di sini saya dari kelompok 5. Nama saya Muhammad Lutfi Nova Pratama. Dan ini ada rekan-rekan saya, ada Gilang Kumala Aja Saputra, dan yang ketiga ada Testa Adapi Putra Rahmat. Nah, untuk ini dijelaskan oleh Testa Adapi. Testa, dipersilakan. Baik, terima kasih Lutfi atas pembukaan presentasi hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Testa Adapi Putra Rahmat. Di sini saya akan membacakan sejarah bintang racing team pada PT Trimentari Niaga. Sejarah bintang racing team PT Trimentari Niaga, BRT lahir dari staf PT Bintang Niaga Jaya, sebuah dealer motor Honda di Cibinong, Bogor, Jawa Barat, pada tahun 2004. Perusahaan yang berlokasi di Sentul, Bogor, Jawa Barat ini terjun dalam kejuaraan Honda One Make Race dan Kejurnas Road Race di tahun 2005. Selanjutnya, tim BRT diakuisisi menjadi Departemen Racing dan menjadi salah satu sarana untuk pengembangan komponen balap sejak tahun 2006. Pada tahun 2008, BRT yang membuat komponen racing untuk semua jenis merek motor mulai balapan dengan merek Yamaha dan Suzuki. Boleh di next. Dan selanjutnya ada juga tahapan sejarah dari dulu hingga sekarang. Dari tahun 2001 sampai tahun 2024. Dari tahun 2001 BRT atau Bintang Racing Team berdiri. Sampai tahun 2005 mengeluarkan motor balap pertama, mulai mengikuti balap menggunakan motor berwarna merah putih. Pada tahun 2009 mengikuti Indo-Prix dan memenangkan kejuaraan nasional. Pada tahun 2006 porting pertama, BRT mulai melakukan porting pertama. Pada tahun 2015 produksi cam dan training injeksi pertama. Pada tahun 2016 ekspor ke luar negeri, mulai mengekspor produk ke negara Asia Tenggara. Pada tahun 2020 Super Dyno 50 BRT, salah satu-satunya dyno buatan Indonesia. 2018 gedung BRT Center membangun dan memperluas gedung. Tahun 2021 BRT Plaza membuka online shop untuk jangkauan yang lebih luas. Tahun 2023 BRT elektrik konversi motor bakar. Tahun 2024 gedung baru BRT akan menempati gedung baru. Tahun 2026 motor listrik BRT elektrik akan memproduksi sepeda motor listrik. PT Trimentari Niaga atau yang lebih dikenal dengan Bintang Racing Team didirikan pada tahun 2001 di Cibinong, Jawa Barat. Perusahaan ini didirikan oleh Bapak Tommy Huang dan Bapak Alexander Sunardi selaku pemegang saham. Perusahaan ini kami fokus memproduksi part sepeda motor dengan keperluan performa tinggi dan berbasis teknologi yang modern. Untuk memasarkan produk, kami memilih lebih dari 1.000 toko dan bengkel yang tersebar di Indonesia dan Asia Tenggara. Saat ini BRT menjadi leading dalam pemasaran produk racing performance dan menjadi trendsetter. Next. Selanjutnya ada definisi klep. Definisi klep merupakan bagian dari komponen mesin. Salah satu fungsi klep mesin yaitu pengendali sirkulasi pada ruang bakar di mesin. Komponen ini memiliki ukuran yang kecil. Klep adalah alat atau bagian dari komponen mesin motor yang sifatnya dinamis dan biasanya terpasang pada kepala silinder. Klep menjadi salah satu bagian yang cukup vital karena di beberapa kondisi motor tidak bisa dijalankan akibat klep bermasalah. Next. Dan juga terdapat fungsi klep di sini.
Fungsi klep ada sebagai sekat. Yang pertama ada sebagai sekat pengatur sirkulasi udara masuk ke mesin. Yang kedua ada sebagai penyalur gas uap pembakaran ke knalpot. Yang ketiga sebagai pengunci ruang pembakaran mesin. Dan yang terakhir ada sebagai pengendali sirkulasi agar tidak terjadi pencampuran zat yang dapat membuat mesin menjadi tidak normal. Untuk slide selanjutnya bisa dipresentasikan oleh Gilang Kumaha Haji Saputra. Untuk Gilang dipersilakan. Tujuan yaitu misi, ada misi dan visi. Misi yaitu klep atau katup atau valve di mesin ialah sebagai pintu masuk dan keluar gas bakar dari ruang bakar. Klep akan membuka dan menutup mengikuti durasi pentas yang berputar. Motor-motor keluaran pabrikan saat ini menggunakan konfigurasi 2 klep atau 4 klep di setiap silindernya X. Visi perlu diketahui, klep motor terbagi menjadi 2 jenis, yakni klep masuk intake valve dan klep buang exhaust valve. Sesuai namanya, kedua jenis ini memiliki peran yang berbeda. Proses yang pertama ada pemilihan material, kedua proses machining, ketiga ada proses packing. Yang pertama adalah pemilihan material. Pemilihan bahan atau material dalam pembuatan karya kerajinan sangat terkait dengan sasaran pasar, karena material akan mendukung nilai bentuk, kenyamanan terutama dalam menggunakan beda terapan, dan juga akan mempengaruhi kualitas dari barang tersebut. Proses machining. Proses machining dalam pembuatan produk memiliki beberapa tujuan penting yang mendukung efisiensi dan kualitas. Proses ini memungkinkan pencapaian presisi tinggi dengan toleransi akurat, sehingga produk akhir sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Yang ketiga ada packing. Proses packing dalam pembuatan produk memiliki berbagai tujuan penting. Pertama, packing melindungi produk dari kerusakan fisik dan menjaga kualitasnya dengan menghindari pengaruh lingkungan. Selain itu, packing mempermudah transportasi dan penyimpanan, serta memberikan informasi yang diperlukan kepada konsumen melalui label dan desain kemasan yang menarik. Mesin-mesin yang digunakan dalam proses produksi. Yang pertama ada mesin tempa, forging mesin. Mesin ini digunakan untuk membuat bagian dengan bentuk yang kompleks dan harus memiliki kekuatan serta kelakuan tinggi atau high reliability. Yang kedua ada CNC mesin. Mesin CNC bubut pada umumnya digunakan untuk melakukan atau memproduksi benda dengan bentuk lingkaran dengan ukuran diameter luar dan diameter dalam secara presisi. Lathe atau mesin bubut. Mesin bubut adalah sebuah mesin yang memutar benda kerja pada suatu sumbu rotasi untuk melakukan berbagai operasi seperti pemotongan, pengampasan, knurling, pengeboran, facing, turning, dan banyak operasi lainnya. Grinding mesin atau mesin gerinda. Mesin gerinda dipakai untuk mengasah benda yang berukuran, misalnya seperti mata bor, mata pahat tangan, kapak, pahat bubut, pisau, golok, dan lain-lainnya. Plate cutting mesin. Mesin pemotong plat. Mesin yang digunakan untuk memotong plat logam dengan presisi. Mesin ini dapat bekerja dengan berbagai jenis material seperti baja, aluminium, atau tembaga. Grade rolling mesin. Mesin ulir. Mesin pembuatan ulir. Mesin yang digunakan untuk merolling pada benda kerja seperti poros dengan metode penggulungan. Proses ini melibatkan menekankan benda kerja di antara 2 atau lebih dies atau cetakan yang berulir. Entrainment mesin. Mesin yang digunakan untuk menempa logam pada suhu tinggi, biasanya di atas suhu rekristalisasi material. Proses penempaan panas ini membuat logam menjadi lebih mudah dibentuk karena dalam keadaan lunak. Oke, baik. Akan dilanjutkan saya. Oke, baik. Terima kasih Gilang atas penjelasannya. Nah, berikutnya di sini ada layout plan ya. Nah, ini layout plan ini dimulai dari sini ya. Ini startnya. Yang pertama tuh dari mesin cutting plate ya, atau jadi barang bahan material itu dimasukkan terlebih dahulu di sini ya.
Jadi terlebih dahulu dipotong. Nanti akan saya tampilkan di video YouTube ya. Ada YouTube-nya ntar. Ini layout plan-nya dulu ya. Nah ini pertama nih dari plat cutting mesin ya, ini dipotong di sini platnya. Lalu setelah dipotong lanjut ke itu ya, di ke mesin ulir ya. Nah ini di rolling ya. Nah, habis itu ke heat treatment ya. Lalu material tersebut di treatment, dipanaskan ya. Dipanaskan. Setelah itu di forging ya, ditempa hingga membentuk eh, apa namanya? Klep ya. Nah, setelah itu dilakukan pembubutan ya. Ini tempat mesin bubut ya, dari forging ke bubut. Nah, setelah dari bubut diteruskan ke CNC ya. Nah, ini diteruskan ke CNC. Habis ke CNC dilakukan penggerindaan. Nah, ini grinding mesin ya. Nah, setelah dilakukan penggerindaan dilakukan quality control ya. Ini tujuannya untuk mengecek kepresisian ya, kepresisian si klep ya. Jadi setelah dilakukan proses tahapan produksi ya, tahapan machining, itu pasti dilakukan quality control ya. Nah, setelah dari quality control itu ke packing ya. Nah, oke, next ya. Nah, ini proses produksinya ya. Nah, di sini saya akan coba nampilkan ya dari YouTube ya, sebentar. Nah, ini proses produksi ya. Ini bisa dilihat nih prosesnya. Nah, ini mesin-mesin yang digunakan ya. Nah, ini material ya, material. Nah, ini dipotong nih, mesin cutting blade. Nah, ini rolling ya, mesin ulir nih, di rolling ya. Nah, ini di rolling ya. Nah, ini di heat treatment, dipanaskan. Dipanaskan ya. Sesuai yang di layout tadi ya, setelah dari rolling di heat treatment. Nah, ini di treatment ya. Dipanaskan, ditekan ya, seperti ditekan ini. Nah, ini di treatment. Nah, setelah itu ditempa ya. Nah, ini proses penempaan nih. Nah, ini proses penempaan. Ya, saya percepat dikit ya. Nah, ini dimasukin ke ini ya. Ini dibersihin biasanya nih. Nah, ini dilakukan penggerindaan ya. Penggerindaan ini. Penghalusan. Nah, ini diukur ya kepresisiannya ini. Saya percepat. Nah, ini dimasukin ke CNC ya. Ini CNC ya. CNC bubut. Nah, ini mesin bubut. Nah, ini mesin bubut ini. Dilakukan pembubutan. Nah, ini lakukan CNC ya. Ini bagian pinggirannya ya. Bagian sampingnya ini. Ini saya percepat dulu ya. Nah, ini penggerindaan ya. Ini penggerindaan ya. Nah, ini dilakukan pengukuran ya, kepresisian menggunakan mikrometer. Nah, ini alat-alat ukur ini ya. Apakah sudah sesuai dengan kepresisiannya? Nah, ini menggunakan mikroskop, menggunakan dial ya. Atau diukur. Nah, jika sudah presisi langsung ke tempat packing ya.
masih dilakukan pengukuran ini. Nah, ini langsung ke packing ya, langsung dibungkus ya. Nah, ini diantar ke konsumen ya. Oke, mungkin itu proses dari produksi ya, proses dari bagian produksi klep. Nah, ini sekedar informasi tambahan aja produk keunggulan dari BRT ya. Nah, ini yang pertama nih pengembangan dan teknologi balap ya. Jadi suku cadang BRT ini tuh dipakai di balap ya. Jadi di produk aftermarket ya. Tetapi ini menggunakan teknologi yang diambil di dunia balap ya. Ini contoh produknya tuh dia tuh produk pertama itu CDI ya, capacitor discharge ignition dan ECU ya. Itu dikembangkan ya dari dunia balap motor ya. Sehingga produk BRT ini tuh kalau dipakai balapan itu performa itu lebih maksimal ya. Nah, terus produk itu plug and play. Jadi produk itu sama seperti suku cadang bawaan motor ya, plug and play. Jadi nggak perlu ada ubahan ya. Banyak. Jadi komponen mereka tuh dirancang agar bisa langsung dipasang ya, tanpa perlu diubah-ubah ya settingan atau segala macam. Nah, ini memiliki terus produk berikutnya tuh memiliki durabilitas ya yang sangat tinggi ya. Jadi BRT itu biasanya dikenal produknya tuh dengan kualitasnya tuh yang tinggi ya, tahan lama ya, materialnya tuh bagus ya. Dia pengujiannya tuh sangat ketat ya. Tadi bisa dilihat ya kan, dicek kepresisiannya tuh sangat tinggi ya. Dia memiliki standar pabrik ya, sehingga lebih awet ya, walaupun digunakan kondisi ekstrim ya, seperti balap atau touring atau perjalanan jauh ya, dan lain sebagainya. Oke, mungkin sekian dari kelompok saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.